Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Andika Cahaya Kusuma Gantara, dengan NIM 24031261579 dan rekan saya Naila Natifah Zuba dengan NIM 2403131404816 dan rekan saya Leli Jamila Utami dengan NIM 2403126037792. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yang berjudul implementasi faktor eigen pada pola cuaca harian. Definisi dan dinamika cuaca. Cuaca adalah kondisi fisik atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang sifatnya sementara dan selalu berubah atau dinamis. Kondisi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan terbentuk dari interaksi berbagai unsur seperti suhu, tekanan udara, uap angin, air, dan durasi sinar matahari. Karena sifatnya selalu berubah setiap saat, cuaca menghasilkan data harian yang bervariasi. Adapun variasi data cuaca harian. Cuaca harian terdiri dari banyak variabel yang saling berkaitan. Salah satunya yaitu curah hujan dan durasi sinar matahari. Untuk menganalisis variabel ini sangat sulit dan tidak efisien. Maka dari itu, kita perlu menggunakan cara matematis untuk menyederhanakan data yang rumit agar polanya terlihat jelas. Adapun peran vektor eigen dalam identifikasi pola cuaca harian. Vektor eigen itu membantu kita menemukan arah utama atau pola paling dominan dari sekumpulan data acak. Metode ini membantu kita memilah data, membuang informasi yang tidak penting, dan langsung menemukan pola utama cuaca dengan lebih cepat dan akurat. Berikutnya adalah cara kita mengidentifikasi pola cuaca dari data mentah yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi pola cuaca. Misalnya, kita mempunyai 0 sebagai variabel untuk cerah, 1 untuk mendung hingga gerimis, lalu 2 sebagai penanda hujan. Dengan rincian, jumlah curah hujan per harinya itu dikatakan hujan atau 2 apabila lebih dari 1. Berawan atau 1 dikatakan jika jumlah curah hujannya dari 0 hingga 1. Lalu 0 jika jumlah curah hujannya 0 mm dalam satu harinya. Misalnya, data dari 7 November sampai 7 Desember 2025 itu setelah dikonversi itu mendapatkan nilai yang seperti ini, 2,22 seperti itu sampai ini tanggal 7 Desember. Nah, maka kita bisa membuat daftar transisi jika dari 0 dari cerah ke cerah itu ada 0 kali dalam data ini karena tidak ada 0 ke 0, cuma 0 ke 2. Makanya 0 ke 0, 0, 0 ke 1, 0, lalu 0 ke 2, 1 kali. Lalu dari yang berawan ke cerah, tidak ada. Dari berawan ke berawan lagi, tidak ada. Lalu berawan ke hujan selama 2 kali. Lalu jika dari hujan ke cerah itu terdapat 1 kali. Dari hujan ke berawan itu 2 kali, lalu hujan ke hujan lagi itu ada 24 kali dengan total 27 kali. Nah, maka dari daftar transisi itu tadi kita bisa membuat matriks transisi. 0/1, lalu 0/1, lalu 1/1 ini didapatkan dari data ini 001 dengan denominatornya 1 kali karena total dari 0 ke yang lain itu cuma 1. Lalu yang lain juga mengikuti sehingga kita bisa perkecil nilai dari matriks ini menjadi seperti ini, matriks yang ini. Setelah itu kita mencari persamaan vektor eigennya. Kita mencari vektor probabilitas tetap X
kita mencari nilai X, Y, Z-nya di mana P transpose X itu sama dengan X atau P transpose dikurangi I kali X sama dengan 0. Dengan P transpose-nya menjadi seperti ini. Lalu kita mengurangi P transpose tadi dengan identitas. P transpose dikurangi I sama dengan seperti ini. Lalu kita mendapatkan data yang seperti ini juga. Setelah kita mendapatkan persamaan yang tadi, kita menggunakan eliminasi Gauss untuk mendapatkan nilai X, Y, Z-nya. Dengan rincian seperti ini. Lalu didapatkan X sama dengan 1, lalu Y sama dengan 2, lalu Z sama dengan 27. Nah, total bagiannya ini 1 tambah 2 tambah 27 sama dengan 30. Maka dari itu, persentase steady state yang kita dapatkan dari pola 1 bulan itu 1/30, 30 karena dari total ini, 1 dari X ini, jadi cerah, X ini sama dengan cerah, 1/30 itu aproksimatnya 3,37%. Lalu berawan itu 2/30 dengan aproks 6,67%. Lalu hujan 27/30 dengan aproks 90%. Ya. Nah, maka dari itu kita bisa menyimpulkan kalau persentase besok cerah atau 8 Desember cerah itu sebanyak 3,37%. Lalu persentase berawannya 6,67% dan persentase hujannya itu 90%. Selanjutnya adalah prediksi durasi sinar matahari dan curah hujan. Yang pertama, kita memiliki data awal yakni periode 1 Desember 2025 sampai dengan 7 Desember 2025. Dengan variabel X1 adalah durasi sinar matahari dalam satuan jam dan X2 adalah curah hujan dalam satuan milimeter. Datanya dapat kita lihat seperti pada tabel. Selanjutnya adalah menyatakan data sebagai vektor. Data setiap hari dinyatakan sebagai vektor kolom di R, yakni X1 sama dengan X1I, X2I. Nah, kemudian kita menyusun seluruh datanya sebagai matriks data seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah menghitung min vektor. Definisi rata-rata vektor sendiri yaitu X bar sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai dengan n, xi. Untuk pertama adalah rata-rata durasi sinar matahari. Kita memiliki data durasi sinar matahari yakni 7,61 plus 7,6 plus 7,59 plus 7,59 plus 6,89 plus 6 plus 7,57. Lalu dibagi dengan N, yakni N-nya adalah 7 dan hasilnya adalah 7,26. Selanjutnya adalah rata-rata curah hujan. Kita memiliki datanya 12,2 plus 16,6 plus 12,9 plus 12 plus 9 plus 8,6 plus 11,3 per 7, yakni hasilnya adalah 13,23. Lalu kita bentuk matriksnya yakni X bar sama dengan 7,26, 13,23. Selanjutnya, translasi data. Definisi translasi vektor yakni YI sama dengan XI min X bar. Sebagaimana kita ketahui, X barnya adalah 7,26, 13,23. Jadi, XI kita kurangkan dengan X bar, lalu kita mendapatkan hasil Y1 sampai dengan Y7 seperti pada gambar, lalu kita gabungkan hasilnya menjadi satu matriks data, yakni seperti pada gambar. Selanjutnya adalah membentuk matriks covariance.
Matriks kovarian diperoleh dari C sama dengan 1 N-1 Y transpos dengan N sama dengan 7. Yang pertama adalah elemen 1,1, yakni adalah varians durasi matahari. C11 yakni 1/6 sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 Y1I kuadrat. Kita memiliki Y1I-nya adalah 0,35, 0,34, 0,33, 0,33, min 0,37, min 1,26, 0,31. Lalu hasil kuadratnya adalah ini. Seterusnya kita menjumlahkan semua hasil kuadrat, yakni hasilnya 2,29. Lalu kita bagi dengan 6 karena banyaknya N adalah 7, maka N-1 adalah 6. Jadi 2,29 min per 6 yakni adalah 0,38. Selanjutnya adalah elemen 2,2 yaitu varian curah hujan. Rumusnya sama, kita memiliki Y2I-nya yakni min 1,03, 3,37, min 0,33, min 1,23, min 4,23, 5,37. Lalu Y2I kuadratnya adalah 1,06, 11,36, 0,11, 1,5, 1,51, 17,89, lalu 28,84. Lalu kita jumlahkan, yakni hasilnya 64,49. Lalu kita bagi dengan 6, yakni hasilnya 10,75. Selanjutnya adalah elemen 1,2 yaitu kovarians durasi matahari dan curah hujan. C12 sama dengan 1/6 sigma I sama dengan 1 sampai 7 Y1I kali Y2I. Kita memiliki data Y1I dan Y2I-nya sebagai berikut. Lalu kita kalikan Y1I dengan Y2I dan mendapatkan hasilnya adalah seperti pada gambar. Lalu kita jumlahkan Y1I dengan Y2I-nya tadi, hasilnya adalah min 5,53. Lalu bagi dengan 6, kita mendapatkan hasilnya min 0,92. Selanjutnya adalah elemen 2,1. Karena C simetris, maka C21 sama dengan C12, yakni min 0,92. Maka matriks kovarians lengkapnya adalah C sama dengan 0,3, 0,38, min 0,92, min 0,92, dan 10,75. Lalu C simetris maka memenuhi syarat diagonalisasi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan eigenvalue. Untuk menentukan eigenvalue, kita bisa menggunakan det C min lambda I sama dengan 0. Langkah pertama yaitu memasukkan matriks C tadi dari slide yang sebelumnya dan dikurangkan dengan lambda pada bagian 11 sama 22. Sekarang menghitung determinannya. 0,83 min lambda dikali dengan 10,75 min lambda dikurangi min 0,92 kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa menyederhanakan seperti ini. Lambda kuadrat dikurangi 11,13 lambda plus 3,24 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk menentukan nilai dari lambda, kita bisa memakai rumus kuadrat. Rumusnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk hasilnya lambda 1 sama dengan 10,83 dan lambda 2 sama dengan 0,3. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan eigenfaktor. Ini eigenfaktor untuk lambda 1 sama dengan 10,83. Ini mencari faktor tal 0 V sehingga C dikurangi lambda 1I V
V sama dengan 0. C sama dengan matriks tadi. Dan bentuk matriks C dikurangi lambda 1I sama dengan ini ya. C dikurangi 10,83 sama dengan nilai dari matriks ini dikurangi 10,83. Nah, pada bagian ini sama ini. Jadi hasil dari matriks C sama dengan matriks min 10,45, min 0,92, min 0,92, dan min 0,08. Nah, sekarang sistem persamaan linearnya. Kita misalkan V sama dengan matriks V1 sama V2. Maka min 10,45 V1 dikurangi min 10,45 V1 min 0,92 V2 sama dengan 0. Min 0,92 V1 min 0,08 V2 sama dengan 0. Kedua persamaan tersebut sejajar. Maka sama saja seperti ini. Hasilnya yaitu min 10,45 V1 sama dengan 0,92 V2. Dan V2 di sini sama dengan 11 min 11,36 V1. Sekarang kita ambil nilai sederhananya saja. V1 sama dengan 1. Jadi V sama dengan matriks 1 min 11,36. Nah, sekarang kita menghitung panjang vektor. Norm V sama dengan akar 1 plus min 11,36 kuadrat. Nah, ini hasilnya mendekati 11,40. Untuk eigenfaktor satuannya sama dengan yaitu U sama dengan 1 per 11,40 dikali dengan matriks 1 min 11,36 sama dengan matriks 0,09 min 1,00. Dari langkah poin D kita mendapatkan Y1 tadi, poin D yang slide sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat nanti. Proyeksi ke arah eigen. Nah, ini proyeksi ke arah eigen. Misalkan Z1 sama dengan U pangkat T Y1. Z1 sama dengan nilai U tadi 0,09 dikali 0,35 plus min 1,00 dikali min 1,03. Jadi hasil Z1 sama dengan 1,09. Ini adalah koordinat data pada sumbu utamanya. Nah, di sini dengan cara yang sama kita memperoleh Z1 sampai Z7. Dan hasil dari penjumlahan Z1 sampai Z7 kita mendapatkan nilai 0,02. Langkah selanjutnya adalah pemodelan linear atau prediksi. Gunakan model linear garis lurus. ZT sama dengan AT plus B dengan T-nya 1 sampai 7. Untuk nilai A sama dengan N sigma TZ dikurangi sigma T sigma Z per N sigma T kuadrat dikurangi 8 sigma T kuadrat. Dan nilai B-nya sama dengan sigma Z dikurangi A sigma T per N. Sekarang kita akan menghitung nilai penjumlahannya. Dengan ET sama dengan 28, ET kuadrat sama dengan 140, EZ sama dengan 0,02, dan sigma TZ sama dengan 2,34. Nah, untuk nilai ini bisa dimasukkan pada rumus yang ini. Dihasilkan dari A. Jadi nilai A sama dengan 0,08 dan nilai B sama dengan min 0,32. Jadi Z8 sama dengan A kali 8 plus B. Z8 sama dengan 0,08 dikali 8 plus ditambah min
0,32 dan hasil Z8 sama dengan 0,32. Langkah selanjutnya yaitu rekonstruksi ke variabel asli. Di sini diketahui main vektornya sama dengan X bar sama dengan matriks 7,26, 13,23 dan eigenfaktor satuannya U sama dengan matriks 0,09 min 1,00. Untuk nilai prediksi Z8 sama dengan 0,32. Jadi rumus rekonstruksi sama dengan X8 sama dengan X bar tambah Z8U. X8 sama dengan matriks 7,26, 13,23 ditambah 0,32 dikali dengan matriks 0,09 min 1,00. Nah, untuk perhitungan akhirnya di sini ada durasi sinar matahari dan curah hujan. Untuk durasi sinar matahari dalam jam ditemukan yaitu 7,26 ditambah 0,32 dikali 0,09 sama dengan 7,29. Dan curah hujannya yaitu 13,23 ditambah 0,32 dikali min 1,00 sama dengan 12,91. Jadi durasi sinar matahari itu mendekati 7,29 jamnya. Dan curah hujan itu mendekati 12,91 mili. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya adalah data cuaca harian berupa durasi penyinaran matahari dan curah hujan dapat direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang berdimensi 2. Konsep eigenvalue dan eigenvektor dalam algebra linier digunakan untuk mengidentifikasi pola utama hubungan antar variabel cuaca. Proyeksi data ke arah eigenvektor utama menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting dan dapat digunakan untuk melihat kecenderungan kondisi cuaca pada hari berikutnya. Namun, metode vektor eigen bersifat deterministik, sehingga tidak secara langsung menghasilkan probabilitas hujan atau tidak hujan. Probabilitas tersebut memerlukan pendekatan statistik tambahan, yaitu dengan analisis vektor eigen sebagai dasar pemahaman pola data. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.